mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Risang Janaka sedih dan prihatin melihat keadaan Ratna Lumbini. Gadis itu kembali tubuhnya melemah, dan dia mengeluh punggungnya nyeri lagi. Bahkan kadang-kadang sampai menangis sambil merintih saking nyerinya. Malam mulai turun ketika Risang Janaka selesai membuat api unggun. Ratna Lumbini terbaring di dalam rongga pohon jati yang besar, di atas tumpukan daun-daun kering. Wajahnya pucat pasi, matanya sendu, dan tubuhnya kurus serta layu. Kakang Janaka, boleh kan aku menanyakan sesuatu padamu, Kakang? Sudah lama sekali pertanyaan ini kusimpan dalam hati. Sekarang aku harus menanyakannya. Aku ingin kepastian. Sebelum ajalku tiba, aku ingin tahu apa sebenarnya yang kualami sampai saat sekarang ini. Apa sebenarnya yang aku bela hingga mempertaruhkan nyawa? Apa yang sebenarnya aku impikan hingga aku mengorbankan keluarga dan orang tua? Maukah Kakang menjawab pertanyaanku mengenai diri kita, hubungan kita ini? Aku mencintaimu, Kakang. Aku bahkan telah melakukan segala-galanya demi cintaku pada Kakang Janaka. Tapi apakah gayung yang aku berikan padamu bersambut? Apakah aku tidak bertepuk sebelah tangan? Apakah aku sedang menggantang asap seperti pungguk merindukan bulan? Kakang Janaka, sebenarnya aku ingin tahu. Katakan dengan jujur, terus terang. Apakah Kakang mencintai Ratna Lumbini? Risang Janaka menjadi gugup mendengar pertanyaan Ratna Lumbini. Dia tidak segera memberikan jawaban, melainkan duduk terpekur. Jawaban apa yang harus diberikan? Ratna Lumbini mendesah berat. Hatinya seperti tercabik-cabik. Dia sedih sekali. Dia putus asa dan nelangsa. Padaku Senopati Cadusakti. Katanya mereka melihat orang-orang Sanjaya berkemah di tepi sungai. Aku baru mendengar laporan itu sekarang. Kenapa mereka mulai berkemah? Tadi, selepas matahari terbenam, mereka memasang tenda dan menyalakan obor-obor untuk penerangan. Menurut laporan prajurit itu, katanya Paman Balapati Jakartpalaka juga ikut dalam rombongan mereka. Kita perlu menyelidiki persoalan ini, Pangeran. Iya. Aku ingin tahu apa yang mereka lakukan di tepian sungai. Atau barangkali kita laporkan saja pada Pangeran Balaputra Dewa sekarang. Menurutku tidak perlu tergesa-gesa, Senopati.
Tidak harus sekarang. Sebaiknya kita selidiki dulu. Aku juga penasaran. Tapi kalau melihat jumlah mereka, rasa-rasanya mereka tidak mempunyai tujuan yang membahayakan keamanan prajurit-prajurit kita di Iwung. Kalau begitu, ayo Pangeran, kita lihat dari dekat. Ayo. Iya. Canggilo, sini cepat. Kita mulai menyergap sekarang, Kakang. Jangan bertindak gegabah. Jangan berlaku sembarangan. Tunggu perintahku. Tunggu aba-abaku. Coba lihat. Kau tahu di mana kira-kira tanda tempat tidur Gunadarma? Jelas tanda yang besar itu, Kakang. Yang warnanya agak kemerah-merahan. Merah-merahan. Iya, dia tidur di situ bersama seorang laki-laki tua, kalau tidak salah. Kalau Siapa? Balapati Jagat Palaka. Kemah yang warnanya biru. Itu yang di sebelah sana itu. Yang itu? Ya, sebenarnya kita bisa menyergap mereka sekarang juga. Tunggu apa lagi? Tunggu perintahku. Kau masih pintar bermain pisau terbang, Canggilo? Wah, itu permainan spesialku, Kakang Kumbanda. Nah, coba perhatikan. Ada 2 orang prajurit jaga sedang mondar-mandir di belakang tenda Gunadarma. Bisa kau lihat dari sini? Bisa, Kakang. Aku bahkan bisa membunuh mereka berdua dari tempat ini dengan pisau terbang. Cepat, lakukan. Beres, Kakang. Cangkilung, pendekar berbadan jangkung dan berkumis itu, meraba lipatan pakaiannya. Dia mengeluarkan 2 bilah pisau tajam berkilat-kilat. Dia mengamati sesaat 2 orang prajurit jaga yang tengah mondar-mandir, yang akan menjadi sasaran pisaunya. Setelah itu dia maju beberapa tindak, dan mulai mengambil ancang-ancang untuk membidikkan senjatanya. Lihat, Kakang Kumbanda. Ya. 2 pisau untuk 2 nyawa manusia. Gunadarma. Malah lah kok ya di sini toh rupanya. Guna, celaka. Ada apa, Ki Umbul? Siapa yang celaka? Ya kita semua. Ada 2 orang prajurit jaga tewas di belakang tendamu. Tadi waktu aku sedang memeriksa para pekerja, mereka itu memberi makan mereka. Kakiku tersangkut betis salah seorang prajurit jaga itu. Mereka sampai susah aku ngomongnya. Mereka tergeletak di balik rimbunan belukar. Iya, lalu ku hampiri pelan-pelan. Aku periksa, ku teliti. Waduh, lah kok ternyata mereka sudah mati. Ada 2 pisau menancap di tubuh mereka, Guna. Yang satu di bagian dada, yang satunya lagi di leher. Jadi Ki Umbul sudah menceritakan soal ini pada Paman Balapati Jagat Palaka? Belum, Guna. Ya belum sempat kok. Lagi pula sepertinya Tuan Balapati Jagat Palaka tidak ada di tendanya. Tadi sore dia berjalan-jalan itu di pinggiran sungai bersama beberapa orang prajurit. Lah katanya mau memeriksa keadaan di sekitar tempat ini kok. Kalau begitu ayo, kita beritahu dia. Aku mendapat firasat yang kurang baik. Mungkin ada ancaman di sekitar tempat kita ini. Ayo. Ayo, serang mereka! Sergap mereka semua! Ayo! Seketika terjadi keributan dan perkelahian.
pendekar-pendekar anak buah Kumbanda menyergap prajurit-prajurit Mataram yang tengah berjaga-jaga di sekitar tenda. Balapati Jagat Palaka geram sekali begitu mendapat laporan dari anak buahnya. Dia langsung terjun ke medan peperangan. Demikian pula Gunadarma ikut terlibat dalam perkelahian sengit itu, termasuk Ki Umbul. Dengan tenaga tuanya dan keahliannya bermain keris, Ki Umbul berhasil merobohkan seorang pendekar yang bermaksud membokong Gunadarma dari belakang. Mampus kamu pendekar curang. Ayo mampus kamu. Ayo siapa lagi yang berani? Ayo maju. Hai ya. Kakang Janaka, aku melihat lagi lorong itu. Apa, Lumbini? Lorong. Lorong apa? Pintu gerbang kematian. Lorong menuju pintu gerbang kematian, Kakang. Aku sudah mencium baunya yang harum. Harum sekali. Aku melihat sebuah taman yang indah dan bunga warna-warni. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya kesunyian abadi. Lumbini, jangan bicara seperti itu. Percayalah, kau akan sembuh. Kakang Janaka, cintaku padamu yang tulus dan suci akan kubawa pulang ke alam baka. Tidak, Lumbini. Kau tidak boleh putus asa. Ayo, bangunlah. Bangkitlah. Kau harus tetap bersemangat. Kau akan sembuh. Dan aku akan membawamu pulang. Biarlah aku yang akan menghadapi orang tuamu. Aku akan bertanggung jawab atas perbuatanku, Lumbini. Percayalah. Kau percaya padaku, bukan? Lumbini. 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 Ratna Lumbini! Suasana pertarungan di pinggir sungai masih berlangsung sengit. Beberapa orang prajurit Mataram roboh. Demikian pula anak buah Kumbanda juga sudah ada yang menjadi korban. Sementara itu, Kumbanda terus memburu Gunadarma. Dia tak ingin menunggu lebih lama. Pendekar bertubuh raksasa itu segera mengeluarkan pukulan andalannya. Gunadarma berdiri merapat pohon. Kumbanda melompat sambil menjerit. Tangannya yang besar terangkat ke atas. Tangannya yang sudah dilambari pukulan maut. Tapi mendadak,
terjadilah peristiwa yang sangat fantastis. Seketika tempat itu menjadi terang benderang oleh cahaya yang sumbernya entah dari mana. Waktu seperti berhenti mengalir, tak ada angin, pohon-pohon kaku bagaikan gambar lukisan. Demikian pula orang-orang yang ada dalam radius cahaya tersebut berhenti bergerak. Mereka mendadak berubah menjadi kaku dan tak bertenaga kehidupan lagi. Ada yang seketika berhenti pada saat mengayunkan pedang. Ada yang sedang mengerang kesakitan. Ada yang sedang melompat ke udara pada saat diserang lawan. Semuanya berhenti, termasuk Gunadarma. Dia berhenti ketika bersiap siaga menahan serangan Kumbanda. Kumbanda pun berhenti pada saat mempersiapkan pukulannya. Dan di antara lukisan tak bernyawa itu, tiba-tiba muncul satu-satunya kehidupan. Sebuah bayangan berkelebat dari dahan pohon. Secepat kilat menyambar tubuh Gunadarma dan membawanya terbang ke arah Cakrawala. Beberapa saat kemudian, cahaya terang mulai memudar. Semakin lama semakin redup dan akhirnya sama sekali padam. Bersamaan dengan itu, suasana kembali seperti semula. Kehidupan kembali mengalir. Kumbanda geram sekali karena pukulannya menghantam ruangan kosong. Karena Gunadarma tiba-tiba menghilang. Dia lalu mencari Balapati Jagat Palaka. Hai, raksasa dungu. Aku ingin menjajal kekuatanmu. Kebetulan Gunadarma kabur. Kamu gantinya Balapati Jagat Palaka. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Siapa yang menculik Gunadarma dan dibawa kemana? Saudara pendengar, ikuti terus serial Sandiwara Radio Borobudur. Sampai jumpa.